Di video kali ini saya akan share cara membuat game Super Slider dengan menggunakan vibe coding. History chat vibe codingnya akan saya sertakan di dalam deskripsi. Kalau yang mau coba gamenya bisa cari di Play Store. Oke, jadi saya mulai pembuatan game ini dengan cara memasukkan screenshot dari game aslinya. Lalu saya tanya ke AI apakah dia tahu ini game apa. Kalau misalkan dia belum tahu, berarti nanti saya vibe codingnya harus memasukkan instruksi mengenai cara bermain game ini. Dan ternyata AI-nya sudah tahu ini game apa, mekanismenya seperti apa. Dia udah tahu secara lengkap. Karena dia udah tahu secara lengkap, dia sudah langsung membuatkan skripnya. Ya, di sini dia langsung bikin project Godot untuk game ini. Padahal saya cuman baru memasukkan prompt menanyakan apakah kamu tahu mekanisme dari Gimboard ini, dan dia otomatis bikin. Ya. Waktu pertama kali running itu banyak error. Banyak error. Jadi di iterasi berikutnya saya tinggal masukkan error-errornya apa saja yang muncul, terus dia perbaikin. Kurang lebih iterasi awal itu seperti itu. Jadi cuma memasukkan error apa saja yang muncul. Ini ada banyak errornya. Ada banyak errornya. Ini kalau nggak salah ada 3 kali iterasi error awal kalau nggak salah ini ya. Ya, ini juga masih masalah error. Jadi untuk error-error yang menurut saya agak kompleks, saya bikin chat baru supaya konteks window-nya tetap minim. Karena AI kalau misalkan konteks window-nya sudah terisi penuh ya, itu nanti hasilnya itu nggak begitu bagus. Ya. Jadi untuk error-error yang agak kompleks saya bikin chat baru. Nah, di sini ada error masalah si bloknya nggak bisa digerakkan, susah digerakkan. Ya, dia periksa, dia perbaiki, dan di iterasi yang ini si mekanisme puzzle-nya sudah mulai berjalan dengan baik. Nah, iterasi berikutnya saya memasukkan grafik. Masukkan grafik. Grafiknya saya pakai grafik yang tadi di awal ini. Ya. Yang di awal ini saya pakai, terus saya crop di Photoshop. Di Photoshop saya crop ininya, bagian bodinya, bagian blok-bloknya saya crop yang kuning, yang biru, dan yang merah. Lalu saya beritahu ke AI ukurannya. Ukuran bodinya ini berapa kali berapa pixel, jarak area permainannya ini ya, area permainannya ini, jarak dari atas ke sini, dari samping, dari bawah. Saya kasih tahu semua ke AI-nya ya supaya dia tahu area permainannya nanti itu ukurannya seberapa besar. Jadi agar nanti si gambar yang ini, gambar yang di crop tadi itu posisinya bisa pas. Nah, ini ya. Jadi ini di thread yang ini saya banyak, bentar ya, bentar. Oke.
Iya. Jadi di sini saya banyak memasukkan masalah ukuran dan posisi. Posisi dari UI gamenya. Ini agak panjang. Nah, di sini saya minta ada geser slider area ke koordinat 34,242 dengan size 416 kali 507 pixel. Ini ukurannya dan koordinatnya saya pakai Photoshop untuk melihatnya ya. Oke. Jadi dia nanti update akan menyesuaikan karena ukuran gambar pixel itu berbeda dengan ukuran layar device. Kalau layar device itu pakai satuan dp kalau di Android ya. Sementara kalau gambar itu pakai pixel. Nah, untungnya AI ini cukup cerdas dalam mengkonversi satuan itu. Jadi saya eh, nggak terlalu banyak ngulik masalah itu, tinggal inputkan koordinat dalam pixel, dia otomatis konversi sendiri. Di sini ada beberapa kesalahan dia. Ya, ukurannya dia bikin 480 kali 800. Saya minta ukurannya jadi 667 kali 396 pixel. Sekali lagi ini angkanya dapat dari Photoshop. Nah, iterasi pembuatan UI ini agak memakan waktu banyak ya, agak memakan waktu banyak karena dia sempat kesulitan. Sebentar, mana ya? Ya, dia kesulitan. Nah, kesulitan dalam mengatur ukuran blok biru dan blok merah. Karena kalau diperhatikan di sini, ini blok biru ini ukurannya 2 kali blok kuning. Ukurannya. Jadi dia menghitung kalau misalkan blok kuning ini ukurannya 10 kali 10, dia bikin ukuran blok biru itu 10 kali 20. Padahal di antara dua blok kuning ini ada jarak nih, ya, ada jarak. Ada jarak di sini sekian piksel lah, kecil jaraknya. Jadi sebenarnya jarak dari sisi kiri blok kuning dan blok kuning di sebelahnya kalau berdempetan seperti ini itu adalah 10 kali 2 plus jarak di tengah-tengah ini. Nah, jarak di tengah-tengah ini yang saya nggak tahu kenapa si AI kesulitan sekali menghitungnya. Dia salah-salah terus menghitungnya. Padahal udah saya kasih tahu, tinggal dihitung aja ini jarak tengah-tengahnya ini selisihnya ini berapa nih. Cuma dia nggak tahu kenapa dia kesulitan banget. Itu lama banget ininya. Saya coba kasih prompting macam-macam, saya kasih contoh sampai ini ada yang panjang mana ya. Nah, ini nih, ini panjang banget. Ini kan saya pakai model Claude Opus 4.5 ya, ini thinking model, jadi dia bisa berpikir. Ini kalau dilihat, saya saking keselnya ini ya. Nah, ini saya masih kasih prompt yang agak halus lah bahasanya ya. Masih agak halus. Nah, dia coba menghitung. Harusnya simpel sih, harusnya simpel. Cuman dia salah menghitungnya. Nah, dia udah ngitung panjang lebar, masih salah juga. Di sini saya biasa suka emosi sama AI ini.
Ya, jadi ini kata-katanya jadi kasar ini. Saya marahin si AI-nya, saya marahin, dianya langsung mikir, panjang banget dia ngitungnya nih. Ngaco nih ngitungnya juga. Tuh. Oh iya saya paham sekarang, saya paham bla bla bla. Taunya pas dihitung salah lagi, salah lagi. Panjang banget ini. Panjang banget dia ngitungnya nih. Oh tunggu, saya baca ulang katanya. Aduh, ini panjang banget nih. Ini ngabisin ngabisin kredit banyak nih. Dia mikir panjang ini ngabisin kredit banyak dasar. Sampai bikin rumus sendiri lah. Saya bingung katanya. Saya bingung kenapa user bilang tidak align. Mungkin ada bug lain di code katanya. Mikir terus, mikir terus, mikir terus, mikir terus. Saya menyerah katanya. Dia nyerah guys. Dia nyerah katanya. Aduh ampun. Akhirnya saya marahin lagi, saya bikinin contoh yang sederhana. Saya bikinin contoh lain lagi. Cara ngitungnya yang sederhana. Ini sebetulnya kalau misalkan saya ngedit langsung code-nya sih bisa cepat ya. Cuman tujuannya ini kan memang sengaja untuk vibe coding. Untuk vibe coding. Jadi nggak ngetik code secara manual gitu. Tujuannya memang itu. Saya pengen cari tahu nih si AI-nya nih sanggupnya sampai segimana gitu. Padahal kalau misalkan ngedit langsung rumusnya di code itu cepet. Cuman saya biarin aja dia mikir. Akhirnya di sini dia berhasil, ya dia berhasil. Lalu selanjutnya masalah error-error sintaks-sintaks yang nggak terlalu masalah lah. Oke. Jadi di sini udah bisa dibilang 40%-nya di tahapan ini di iterasi kedua nih ya, iterasi kedua. Jadi iterasi pertama itu adalah mekanisme gamenya, iterasi kedua itu masalah UI-nya, iterasi ketiga ini saya nambah fitur, jadi di game aslinya itu, ini kan game analog ya, game analog. Jadi informasinya itu munculnya di layar LCD yang kecil ini. Jadi kalau menang, kalah itu tuh munculnya di sini tulisannya. Nah, terus tombol-tombolnya juga harusnya berfungsi. Pada iterasi kedua yang ini masih belum berfungsi. Jadi yang muncul itu di layar tulisan besar. Kalau misalkan user menang, user kalah itu muncul tulisan besar. Nggak kerasa feel analognya. Nah, saya di iterasi ketiga ini saya pengen UI-nya itu semua ditampilkan di layar LCD sini, lalu mekanisme pilih level, start gamenya, dan lain-lainnya pakai dengan cara tekan tombol. Nah, untuk masalah tekan tombol ini, saya nggak punya visual ketika tombol ini ditekan. Jadi saya minta AI lagi pakai Nano Banana untuk membuat visual bagaimana kalau tombol ini sedang ditekan, gambarnya seperti apa. Ya, jadi saya dibikinkan oleh Nano Banana gambar tombol yang sedang ditekan. Oke, saya ambil itu gambar tombolnya, lalu saya masukkan di iterasi ketiga ini adalah permintaan untuk memindahkan semua pesan menang, kalah, level itu ke layar LCD. Jadi saya masukkan koordinat area LCD-nya ini di koordinat berapa kali berapa. Oke, saya lupa nih di thread chat yang mana ya, yang LCD ini. Ya kurang lebih seperti itulah. Ininya sama dengan iterasi kedua sih. Ya, iterasi masalah pindah
tulisan ke LCD dan tombol ini. Nah, iterasi berikutnya, iterasi keempat adalah level generator. Si game aslinya ini punya 500 level. Punya 500 level. Nah, saya nggak tahu isi levelnya seperti apa. Jadi saya minta saja AI untuk rancang level 1 sampai 100 dulu sih. Saya minta rancang level 1 sampai 100. Nah, di sini AI agak kesulitan dalam mengatur tingkat kesulitan antar levelnya. Jadi harusnya kan level 1 paling mudah, level 100 itu susah banget kan. Harusnya kan berjenjang ya, kesulitannya itu berjenjang. Nah, ini tantangannya adalah AI nggak tahu nih, yang kayak gimana sih yang mudah itu dan yang kayak gimana sih yang susah itu. Jadi di iterasi keberapa sekarang? Keempat ya. Keempat ini saya masukkan guide untuk jadi panduan level yang mudah itu seperti apa, level yang susah itu seperti apa. Nah, saya kasih panduannya ke AI. Level yang mudah itu pertama banyak kotak kuningnya. Ya, level yang mudah itu level yang banyak kotak kuningnya dan yang banyak area kosongnya. Jadi semakin tinggi level, area kosongnya harus semakin sedikit dan si kotak kuningnya semakin sedikit. Nah, di sini si AI udah mulai bagus tuh. Mulai bagus. Level 1 tuh hampir kuning semua tuh. Kuning semua, kotak apa, blok kuning semua. Terus makin lama area kosongnya tuh, tadinya ada area kosong mulai dari 6 area kosong, terus dia berjenjang berkurang jadi 5 area kosong, jadi 4 area kosong, 3 area kosong sampai 2 area kosong seperti ini. Terus jumlah si kotak kuningnya mulai berkurang. Cuman em, tetap agak masih kurang enak ininya, apa, pergeseran tingkat kesulitannya tuh masih kurang pas. Masih kerasa, jadi level 1 itu kotak kuning semua tuh. Level 2 itu kotak kuning semua, terus kotak kosongnya berkurang. Cuman kan tetap mudah ya, tetap mudah gitu. Kalau kotak kuning semua kan mudah banget, tinggal geser-gesernya gampang banget, nggak ada tantangannya. Jadi saya iterasi keempat ini berikutnya itu saya perbaikin terus panduan dalam menentukan tingkat kesulitan game. Jadi saya tambahkan panduan masalah jumlah kotak biru yang posisi horizontal dan vertikal. Itu tiap level harus ada dan harus gradual kombinasinya. Nah, dari situ baru dia mulai bisa bikin tingkat level yang enak ininya, apa, penambahan tingkat kesulitannya. Jadi ini kalau kalian coba gamenya itu enak banget dari level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu kerasa banget perbedaan tingkat kesulitannya tuh, enak naiknya tuh, enak gradual gradual banget. Nah, ini agak lamanya tuh di situ bikin panduan mengenai seperti apa perubahan tingkat kesulitan yang enak menurut saya gitu. Itu di iterasi keempat. Iterasi kelima itu saya bikin suara. Ya, untuk suara saya ngambil dari eh, website apa ya? Nanti saya lupa deh itu nama websitenya, saya lupa. Yang tempat suara-suara gratisan gitu. Jadi tinggal ambil suara itu, ini nggak terlalu sulit ya di iterasi 5 ini, karena saya tinggal masukin prompt. Kalau klik ini bunyikan suara ini, kalau klik ini bunyikan suara ini. Jadi nggak terlalu sulit lah kalau itu. Iterasi berikutnya adalah publish ke Android, jadi APK. Karena saya kan developnya di PC ya, di PC itu generate-nya buat testingnya itu di Windows, ya, di Windows.
Saya coba untuk ekspor jadi file APK. Minta dia ajarin saya karena saya nggak tahu nih pakai Godot ini gimana caranya bikin APK pakai Godot. Jadi saya minta dia diajarin. Udah muncul di device. Nah, di device ini ada problem aspek rasio. Aspek rasio antar device itu kan beda-beda ya. Ada yang layarnya panjang ya, ada yang layarnya panjang. Yang harusnya kalau umumnya kan 9/16 ya, 9/16. Tapi ada yang lebih panjang atau yang lebih pendek. Nah, ini bikin posisi si tombol dan lain-lainnya itu jadi ngaco. Aspek rasionya salah. Jadi di iterasi kelima ini waktu ekspor ke Android, ini banyak saya prompting untuk perbaikan aspek rasio. Jadi saya jelaskan, saya upload screenshot dari handphone supaya dipelajarin sama dia aspek rasionya kayak gimana, dan itu tektokan cukup lama ya, kayak oh ini kurang atas dikit, kurang bawah dikit. Terus waktu itu bagian LCD-nya ngaco. Bagian LCD-nya, jadi tulisan di LCD-nya itu pindah geser cukup jauh. Padahal area gamenya udah bener. Cuman yang LCD-nya ngaco. Nah, itu cuman tektokan ya untuk memperbaiki posisi. Setelah itu saya tambah iterasi ke-6, itu saya tambah fitur untuk solving ya. Jadi di game aslinya itu dia punya fitur eh, solving, learning sih kalau di game aslinya learning. Jadi dia ngasih tahu oh ini geraknya ke sini, geraknya ke sini, geraknya ke sini. Ini terus terang saya nggak tahu ya algoritmanya seperti apa yang seharusnya, nggak kebayang lah pokoknya, nggak kebayang cara solvingnya. Saya cuman minta setiap puzzle itu harus ada solusinya, dan em, si apps ini harus punya langkah per langkah untuk solvingnya. Blok mana yang digeser, kemana gesernya, harus ada semua. Saya nggak tahu tuh algoritmanya kayak gimana, jadi saya agak kesulitan dalam mengarahkan. Jadi saya cuma kasih instruksi kurang lebih seperti itu aja. Cuma hebatnya si Opus ini dia bikin script Python nih kalau nggak salah. Hmm, iya, dia bikin script Python untuk solving problem, lalu dia konversi script Godot ya. Dan ketika saya tes ketika saya tes itu sempat ngaco. Jadi dia ngasih instruksi solving menggerakkan puzzle ke tempat yang nggak bisa. Jadi misalkan di sebelahnya itu nggak ada kotak kosong, tapi dia instruksikan untuk menggeser kepingan puzzle itu ke kanan misalkan. Padahal di kanan ini full isinya. Nah, jadi ini iterasi di keenam ini, iterasi untuk memperbaiki fitur solvingnya ini. Saya tinggal masukin aja. Ini ada salah di level sekian, ada salah, instruksinya tidak bisa dikerjakan. Terus dia iterasi mikir lagi sampai akhirnya dia bikin sendiri tuh algoritmanya, dan saya sendiri pas lihat skripnya nggak ngerti tuh ini algoritmanya kayak gimana. Tapi saya tes di tingkat yang kesulitan tinggi itu solusinya benar gitu. Ya. Di tahap ini udah hampir 80% ya, 80-90% udah jadi. Tinggal buat publish ke Play Store. Untuk publish ke Play Store, paling susah itu buat publish itu adalah ngisi submit data-data yang harus dikirim kalau kita mau publish di Play Store, kayak
description, terus privacy policy, banyak tetek bengeknya tuh banyak banget, terus banyak lah itu yang harus diisi, itu bikin males dan capek ngerjainnya. Ya saya untungnya pakai AI ini bisa cepet gitu, tinggal minta aja, siapkan jawaban untuk form submit apps ke Play Store. Terus dia udah nyiapin tuh privacy policy-nya, deskripsi apps-nya, terus ya banyak semuanya udah dia siapin langsung semua. Jawabannya app infonya, ya dia udah bikinkan short description, full description, keyword, dan lain-lain. Jadi siapin, udah jadi tinggal saya masukin di Play Store, lalu publish. Sudah publish, saya baru masukin AdMob. Saya pengen tahu gimana sih cara masukin AdMob di Godot ini, dan ternyata nggak terlalu sulit ya, udah ada library-nya. Ini saya minta masukkan AdMob, saya tinggal input app ID, Ads ID sama app ID-nya tinggal saya masukkan, dia udah ngeset sendiri. Udah, publish. Total total waktu yang diperlukan kurang lebih berapa jam ya? Kurang lebih 8 jam lah. Kurang lebih 8 jam untuk dari nol sampai akhirnya selesai. Paling lama sih yang finishingnya sih ya. Paling lama tuh finishingnya, cari-cari errornya, karena pas sudah publish ya, waktu dites di device di sini sebelum publish itu jalan lancar. Tapi setelah publish, download nggak jalan. Nggak tahu kenapa tuh. Tapi itu memang biasanya kayak gitu sih. Kalau misalkan si code-nya udah di develop, di build pakai yang versi production, itu biasanya suka ada error sih. Ya. Terus ya iterasi lagi, minta perbaikin lagi, dan cepat sih kalau itu ya. Si AI-nya cepat beresin. Jadi itu proses pembuatan game Super Slider ini dari awal sampai akhir.